Hai pemirsa, saya Andrew Darmoko dari Valve Record dan Artist Management. Valve Record itu boleh dikatakan sekarang ini sedang dalam proses menuju major kali ya, karena sebenarnya penilaian major dan indie label itu sebenarnya dari bagaimana kita berpromosi. Kalau indie label kan promosinya mereka sangat terbatas ya, artinya mereka lebih di kalangan tertentu aja, nggak masuk TV. Indie label itu adalah sebenarnya berdasarkan semangat. This is me, musik saya kayak gini. You seneng, you beli. Nggak suka, so what? Gitu. Itu adalah indie label. Kalau saya kan sebenarnya memang positioningnya memproduksi musik yang memang disukai pasar lebar. Jadi memang kita targetingnya memang untuk major label. Memang kita label yang baru, tapi kalau saya melihatnya kita memang dalam proses menuju major label. Kenapa? Pertama, kita promosinya melalui jalur luas seperti major label. Secara radio luas kita puterin, TV-TV juga memutar produk-produk kita, dan treatmentnya kita sama aja sama artis-artis label besar dah. So, boleh dikatakan kita sih arahnya memang ke major label. Memang saat ini kalau di Indonesia pada khususnya kita capek sekali ya sama yang namanya pembajakan ini. Saya pernah bicara sama Mas Tantowi Yahya sebagai orang yang ya di DPR MPR yang, Mas gimana ya kita nih ngeberantas bajakan, capek gitu. Mas Tantowi juga, aduh jangan tanya gua Dre, gua juga CP record gua udah tutup sekarang katanya. Gua nggak ngerti. Habis itu kayak gimana ya, susah katanya mau ngeberantas karena jujur banyak oknum yang terlibat yang kalau oknum ini nggak bermain bersih ini nggak bisa pembajakan dibersihkan. Sehingga kalau kita ini sekarang pada umumnya pemain label, kita sudah tidak mau memusingkan lagi yang namanya pembajakan. Kenapa? Karena capek sendiri. Energi kita habis untuk ngurusin hal-hal yang nggak positif, malah kejar-kejaran kayak kucing sama tikus. Jadi kalau saya lebih prefer sekarang kita berthinking positif. Kalau laku syukur, nggak laku kita mencari sumber lain sebagai sumber income pemasukan kita. RBT sudah jelas sekarang lagi down, walaupun sepertinya ada kemungkinan untuk bisa comeback ya. Kemarin saya bicara sama orang Telkomsel, mereka sedang menyiapkan program-program baru yang kayaknya menarik untuk mengembalikan minat masyarakat terhadap RBT. Tapi kalau saya daripada mengharap sesuatu yang belum tahu, kita mendingan berpegang pada sesuatu yang sudah jelas. Kalau saya bisa katakan label sekarang pemasukannya ya dari show-nya artis. Makanya in general sekarang label-label sekarang selalu megang manajemen artisnya. Nggak mungkin saya sign sebuah artis tapi saya nggak pegang manajemennya, mendingan saya nggak pegang. Terus mau dapat dari mana duitnya gitu. Jadi otomatis sekarang ini label kita, label-label ini seperti kita ini dipacu untuk bisa jualan. Bukan jualan fisik, tapi jualan artisnya. Gimana caranya? Kita harus punya network bagus, promosinya. Kita harus punya network bagus ke yang punya event sehingga kita bisa jual. Karena kalau kita cuma bisa mempromosikan bagus tapi nggak bisa punya network ke usernya, ya mau jualan apa gitu. Jadi kita ini sekarang berubah. Kalau zaman dulu label justru tidak boleh menyentuh sisi artis manajemen karena itu konflik of interest. Tapi kalau sekarang kalau nggak begitu nggak jalan. Jadi kita mau nggak mau harus menjadi label juga menjadi manajemennya gitu. Publishing saya rasa nggak mudah juga ya. Ya ini sebenarnya pasti satu kendala ya kalau saya katakan malah. Banyak pencipta yang boleh dikatakan apa ya, kasihan juga sebenarnya kalau saya dengar gitu. Kadang-kadang banyak beberapa teman pencipta, misalnya saya juga menciptakan lagu juga, dan memang sudah dipakai beberapa artis. Saya sudah dimudahkan, artinya di Asiri sudah terdaftar. Saya punya ini juga sudah dipegang oleh ada beberapa publishing yang mereka megang karya kita, dan kita sudah seakan-akan menjadi apa ya, oh kamu sudah eligible untuk masuk ke dalam publishing. Sedangkan kalau orang baru, Pak saya datang ujuk-ujuk gitu, datang Pak saya mau dimasukin publishing, lo siapa, terus gue ngapain gitu. Mereka cenderungnya nggak welcome. Jujur aja sebenarnya ini menyedihkan karena ya kalau sekarang malah orang jadi punya karya, cipta lagu, ya paling kadang-kadang dia hanya jual kepada musisinya, malah kadang-kadang ada yang cuma dibayar flat pay, ada apa. Jadi sedikit menyedihkan bahwa masuk ke publishing itu sulit di Indonesia ini. Kamu siapa dulu? Sudah punya track record belum? Sampai kalau nggak salah dari satu badan itu waktu itu nanyakan, sudah pernah edar minimum 3
di 3 artis baru dia mau pegang, kalau nggak mau. Jadi kalau kita katakanlah kita pencipta baru, terus bagaimana? Kan kayak ayam sama telur, lu baru bisa kepegang kalau dapat 3, nembusin 3 aja gimana caranya kan gitu. Nah itu sebenarnya masih menyedihkan kalau buat saya, nggak segampang itu. Mudah untuk memproduksi ya, karena sekarang kita pakai laptop aja nggak beli alat apa-apa, nggak usah pakai soundcard juga bisa. Walaupun kualitasnya pasti nggak sebagus yang proper recording, tapi bisa jadi gitu loh. Pakai MIDI semua udah, orkestrasinya bisa sekarang. Tinggal bagusnya main kayak apa. Sangat dimudahkan sekarang dengan banyaknya media-media online yang membuat orang ingin berkarya, ya dia nggak usah ke jalur major gitu ya. Artinya coba aja masuk di MySpace, kadang-kadang juga ada yang nonton banyak, kadang-kadang bisa dapat job juga dari situ, kadang-kadang malah industri label pun tertarik. Contohnya ya, kalau yang paling miris mungkin Sinta Jojo yang nggak bisa nyanyi pun cuman gaya-gaya direkrut, ya kan? Kita lihat waktu dulu juga Brito Norman, dia nyanyi-nyanyi direkrut sama itu kan. Kita juga mungkin lihat juga yang basicnya kayak Gamal ya, nyanyi Gamal itu kan dia nyanyi dari YouTube, cuma iseng-iseng cover version diambil sama perusahaan rekaman Sony waktu itu. Jadi memang kadang-kadang membantu juga membuka jalan untuk menjadi masuk ke industri gitu.